Pada zaman purba, kurang lebih 230 juta abad yang lampau, bumi yang kita diami ini banyak dihuni hewan-hewan yang besar, yang kita kenal dengan nama dinosaurus dan sejenisnya. Itu dibuktikan banyaknya fosil-fosil yang ditemukan di muka bumi. Zaman dinosaurus ini berakhir pada masa 66 juta abad yang lalu, di mana bumi kita waktu itu mendapatkan sebuah bencana besar yang oleh para ilmuwan disebut hujan asteroid. Hujan asteroid inilah yang menghantam bumi dengan serpihan yang amat besar, yang berdiameter kurang lebih 15 km, dengan getarannya setara dengan 10 miliar kali bom atom yang menimpa kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Akibat bencana inilah dinosaurus dan hewan yang besar sejenisnya banyak yang musnah. Tapi bukan berarti dampak dari bencana itu semua hewan waktu itu musnah semua. Ada beberapa hewan yang selamat dari bencana besar itu dan berkembang biak hingga saat ini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi info tentang hewan-hewan yang dulunya sudah ada di zaman dinosaurus. Seperti biasa, jika Anda menyukai info dan wawasan-wawasan lainnya dari video ini, ada baiknya Anda klik like, komen, subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyuguhkan info-info menarik lainnya untuk Anda. Hewan yang pertama hidup di zaman dinosaurus adalah terenggiling. Terenggiling atau dalam bahasa Inggris disebut pangolin dan di Malaysia disebut tenggiling, artinya sesuatu yang terus berguling. Hewan dengan nama ilmiah manis ini telah diburu sejak lama. Kulit mereka diambil untuk dijadikan obat-obatan. Bahkan di sebagian wilayah Afrika mereka disajikan sebagai hidangan mewah. Terenggiling terdiri dari 4 spesies yang hidup di Afrika dan 4 spesies lagi yang di Asia. Seluruh spesies yang masih hidup di tengah menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan liar. Terenggiling Sunda atau terenggiling Jawa yang hidup di hutan-hutan Indonesia juga tak luput dari ancaman kepunahan. Bahkan terenggiling Sunda merupakan satu dari 2 spesies terenggiling yang kritis terancam punah menurut daftar merah IUCN. Spesies kritis terancam punah lainnya adalah terenggiling Cina yang hampir punah pada pertengahan tahun 1990. Terenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup keratin. Sekitar 20% dari jumlah bobot tubuh mereka datang dari sisik. Sisik ini terbuat dari keratin, material serupa yang membentuk kuku kita. Sisik terenggiling yang khas sangat efektif melindungi mereka dari serangan predator. Ketika terancam, terenggiling akan menggulung diri membentuk bola. Sisik ini cukup keras sampai predator besar seperti singa, harimau, dan macan tutul menyerah memangsanya. Hewan yang kedua adalah leatherback turtle atau penyu belimbing. Penyu belimbing merupakan salah satu spesies penyu laut terbesar di dunia. Ukuran penyu dewasa sekitar 1,8 meter hingga 2,2 meter dan rata-rata sekitar 250 hingga 700 kg. Tidak seperti jenis penyu pada umumnya, penyu belimbing tidak memiliki cangkang yang keras. Penyu ini memiliki kulit yang tipis dan kasar. Karena itu, spesies ini mampu menyelam lebih dalam dibandingkan jenis penyu lainnya, yakni hingga kedalaman 4.000 kaki atau sekitar 1.200 meter. Selain itu, penyu belimbing juga dapat bertahan di bawah laut hingga 85 menit. Makanan utama penyu belimbing adalah ubur-ubur.
Mereka juga memakan cumi-cumi, ikan, landak laut, dan rumput laut. Spesies penyu raksasa ini dikenal sebagai penjelajah samudra karena mereka sering bermigrasi. Mereka berenang mengelilingi dunia, melintasi Samudra Atlantik dan Pasifik, melakukan perjalanan ke utara hingga Alaska dan Norwegia, serta ke selatan hingga ke Selandia Baru, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan. Seekor penyu belimbing betina pernah terekam satelit berenang sejauh 19.000 km dari Indonesia ke Oregon. Hewan selanjutnya adalah buaya muara. Buaya muara adalah satu dari 7 jenis buaya yang hidup di Indonesia. Jenis ini tersebar luas di perairan Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Buaya ini biasanya ditemukan di air keruh yang dalam dan gelap. Ia memangsa apapun yang ditemuinya, mulai dari amfibi, krustasea, reptil kecil, hingga ikan. Musim kawin buaya yang biasanya terjadi pada musim hujan. Perkawinan terjadi di dalam air. Antara 4-6 minggu setelah kawin, betina akan bertelur 40-60 butir telur di sarangnya. Buaya jantan besar akan keliling untuk melindungi wilayahnya dari gangguan jantan lain. Di Indonesia, buaya muara merupakan jenis satwa liar dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hewan selanjutnya yang hidup di zaman dinosaurus adalah komodo. Komodo merupakan kadal besar dan tertinggi di dunia. Reptil raksasa bernama Latin Varanus komodoensis ini memiliki panjang tubuh mencapai 3 meter dengan berat sampai 90 kg. Komodo merupakan satwa endemik Indonesia, yang artinya tidak dapat ditemukan di negara lain. Habitat asli adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil di bagian utara dan barat Flores. Komodo termasuk karnivora atau pemakan daging. Biasanya mereka memangsa babi hutan, rusa, bahkan komodo lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan mereka juga memangsa satwa lainnya seperti kerbau, ular, sampai anjing. Air liur komodo dikenal mematikan lantaran mengandung banyak bakteri jahat. Setidaknya lebih dari 60 jenis bakteri terkandung dalam air liurnya. Bakteri ini disinyalir akan menyebabkan keracunan pada darah mangsanya, sehingga mangsanya mati. Hewan selanjutnya yang hidup di zaman dinosaurus adalah belangkas. Belangkas atau dikenal juga dengan Horsesocref merupakan hewan invertebrata akuatik yang tergolong pada kelompok filum Arthropoda, famili Limulidae. Binatang yang masuk jenis Arthropoda atau hewan beruas ini sudah ada sebelum munculnya dinosaurus, atau sekitar 200 juta tahun yang lalu. Hewan yang satu ini unik, ia mempunyai darah yang berwarna biru. Ilmuwan mengambil darah biru kepiting tapal kuda ini sejak 1970-an untuk menguji coba apakah alat medis dan obat intravena atau obat yang masuk ke pembuluh darah aman untuk dipakai. Nah, darah inilah
yang membuat belangkas punya jasa besar bagi manusia. Pada tahun 1956 ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Jika terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Itu artinya darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Maka bayangkan sudah berapa juta orang di dunia ini yang terhindar dari infeksi atau bahkan dari kematian akibat suntikan tidak steril. Semuanya berkat darah belangkas. Nah sobat YouTube, itulah beberapa hewan yang dulunya hidup sejaman dengan dinosaurus. Terima kasih kepada Anda yang telah berkunjung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa nantikan info-info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.